Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah kisah. Kisah ini diceritakan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya. Nama judul kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Imam Az-Zahabi punya kitab. Imam Az-Zahabi orang Irak. Punya kitab namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dia tulis cerita masalah mendolimi seseorang. Seseorang mendolimi saudaranya. Di dalam bab itu ada kisahnya. Dia tulis kisah. Suatu hari, ini Imam Az-Zahabi nulis kisah dari temannya. Ada temannya Imam Az-Zahabi duduk di pasar. Mungkin punya toko di pasar, duduk di pasar temannya. Sebentar lagi ada orang jerit-jerit bilang, barang siapa yang melihatku jangan sekali-kali mendolimi seseorang. Jerit-jerit, man ra'ani fala yadhlimanna ahada. Barang siapa yang melihatku jangan sekali-kali mendolimi seseorang. Terus jerit-jerit kayak orang azan di pasar, kayak gitu, jerit-jerit. Ini si temannya Imam Az-Zahabi ini kepo para jamaah. Pengen tahu nih apa maksudnya omongannya. Fudul, tahu antum, kepo. Kalau bahasa anak muda sekarang kepo. Wah, ini aneh nih. Dipanggil sama temannya Imam Az-Zahabi. Fulan, sih mampir dulu sebentar. Halus caranya. Sini mampir dulu. Mau ditanya maksudnya inti ngomong itu apa? Kenapa ini ngomong kayak gitu? Barang siapa yang melihatku jangan mendolimi seseorang. Oh ya, cerita si bapak ini. Katanya si bapak ini, dulu saya itu preman. Itu sudah tahu kita preman, tukang palak di jalan, ganggu orang, semau-mau dia. Badannya besar, punya pengikut banyak di belakangnya. Jadi pemimpin dia. Bosnya, anak buahnya banyak di belakang. Dan ana sering bikin onar, ganggu orang. Satu hari ana lewat di pinggir pantai, ana lihat ada nelayan baru merapat dari laut, bawa ikan ada di perahunya. Ana lihat ikan itu, ana tahu ini ikan zen, ikan kalau dimakan pesta. Ana sama sama ana punya anak buah ini di belakang. Enak ini dibakar atau dimakan. Ana samperin katanya dia, nelayan ini, sini kasih ikannya. Nelayan sudah setengah mati nyari ikan, dapat ikan mau dijual di pasar buat kasih makan anak sama istrinya, sama dia diminta kasih ke ana. Bukan ditawar berapa harganya saya beli, enggak. Kasih ke ana ikannya. Si nelayan kecil. Si nelayan bilang, "Wallahi la utik. Wallah saya tidak akan kasih kamu. Inni abi'uha qutan li'iyali fala amlik illa hadhihi samakah," kata dia. Ini akan saya jual untuk ngasih makan anak istri anak. Saya tidak punya lagi, cuma punya ikan ini. Kasih enggak? Sini kasih. Sini samakah, kata dia. Kasih ikannya. Katanya dia ini orang tetap tidak mau ngasih. Ana pukul orang ini, ana tendang, ana ambil ikannya, besar ikannya, ana pikul ikannya. Bisa apa nelayannya? Ngelawan, dikeroyok, mati. Ya sudah, paling tidak dia sudah bela diri, ternyata kalah, dibawa ikannya sama si nelayan. Sama si preman, dibawa. Subhanallah. Tidak jauh dari situ, si ikan ini belum mati ternyata para jamaah sekalian. Masih gerak-gerak. Digigit jarinya siapa? Si preman ini. Katanya preman, ana tidak pernah merasakan sakit lebih sakit dari digigit ikan yang sedikit itu. Wallahi laqad rawadani minal alam ma la ya'lamuhu illallah, kata dia. Sakitnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sakit yang luar biasa ana rasakan sakit. Ana buang ikannya, ana sudah tidak mikir ikan itu. Ana pulang ke rumah, ana ikat tangan ana dan lain sebagainya, dia nyari obat, tetap sakit sampai akhirnya ana pergi ke dokter, ke tabib. Zaman dulu ada dokter, tabib katanya orang dulu. Lapor ini ana sakit, gimana pengobatannya? Dicek sama tabib. Oh ini apa namanya penyakitnya yang menjalar itu apa? Infeksi. Kalau ini tidak dipotong, ini akan menjalar ke tangan yang lain. Atau kalau tidak salah tabibnya bilang ini sudah sampai infeksinya sudah sampai ke telapak tangan.
Kalau telapak tanganmu tidak dipotong, ini akan menjalar semuanya ke tanganmu. Lebih baik dipotong. Oke, kalau begitu potong aja. Potong. Diikat, selesai, pulang. Itu sakit datang lagi dan lebih parah sakitnya. Anda tidak bisa tidur, tidak nafsu makan, semuanya. Anda kerja, Anda tidak bisa apa-apa, kata dia. Dari saking sakitnya ini. Pergi Anda ke tabib lagi. Kok masih sakit, tabib? Dicek, oh ini sudah sampai ke sininya katanya. Sudah sampai ke lengannya. Potong sebelum apa? Sebelum di menjalar ke yang lain. Ya sudah potong aja, potong. Pulang lagi ke rumahnya, sakit lagi tetap tidak berubah. Sakitnya seakan-akan tangan itu tidak pernah dipotong. Datang lagi ke tabibnya, ini gimana? Oh ini sudah menjalar. Tabibnya, dokter zaman dulu itu tidak kayak zaman sekarang. Zaman sekarang itu ilmu kedokteran jauh dari Al-Quran. Dia tidak percaya bahwasanya ada andil Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ini mati karena begini dan begitu. Begitu kan? Jadi seolah-olah apa ya? Tidak ada sentuhan ilahi istilahnya. Kalau tabib zaman dulu itu enggak. Dia itu merasa. Coba. Setelah yang ketiga orang ini datang, dia ini merasa tabibnya. Akhi, barangkali antum ini punya salah sama orang. Barangkali antum apa ngambil haknya orang, orangnya tidak ikhlas dan lain sebagainya. Kok ini aneh penyakitnya? Mestinya sudah sembuh. Terus kalau enggak kamu ini akan habis semuanya. Coba cari kenapa penyakitmu ini. Apa sebabnya? Ingat-ingat coba. Jadi tabibnya apa? Mengingatkan ini orang bahwasanya mungkin punya salah sama orang. Minta maaf. Si preman bingung. Anak ini preman punya salah banyak sama orang. Orang mana yang anak punya salah? Coba ingat ini apa? Apa namanya pangkal penyakitmu ini? Apa ujungnya? Dari mana itu penyakit datang? Dipikir sama dia. Oh, ini penyakit mulai saat anak ngambil ikan dari nelayan itu. Dan tidaklah ikan yang anak ambil kecuali ikan itu menggigit jari anak dan sampai sekarang tangan anak sakit. Nah, kata dokternya itu kan, ente cari sekarang nelayannya. Minta dihalalkan, ente minta maaf sama nelayan itu. Cepetan sebelum kamu habis digerogoti sama penyakitmu. Oh begitu ya, ya dicari sama nelayan ini para jamaah sekalian. Tidak ketemu. Dicari sama nelayan, tidak ketemu. Akhirnya para jamaah sekalian, si preman ini ketemu sama nelayan. Setelah beberapa hari dicari dengan menahan sakit, ketemu sama nelayan ini. Itu dikejar nelayannya para jamaah sekalian, dipegang, dia bersimpuh di depan nelayannya, nangis-nangis minta maaf, maafkan anak, halalin, tolong. Nelayannya bingung, ini siapa kata nelayannya? Lupa nelayannya. Ini sudah agak lama kejadian. Bangun, dilihat nelayan ini mau lihat mukanya. Bangun, kenapa? Siapa itu? Anda tidak tahu. Nangis-nangis minta maaf. Apa yang dikatakan sama nelayannya? Apa yang dikatakan sama premannya? Ana adalah preman yang dulu ngambil ikan dari kamu secara paksa itu. Dan tidaklah ikan itu bikin tangan ana habis. Itu nelayan saat diingatkan sama preman ini, nangis nelayannya para jamaah sekalian. Kenapa nangis? Ditanya sama si preman. Si nelayan bilang, sudah bangun, iya ana maafkan. Ana sudah maafin, sudah. Bangun. Bangun, iya sudah. Ana mau tanya satu, kata premannya. Ana mau bertanya satu pertanyaan kepadamu, wahai nelayan. Apakah saat aku mengambil ikan darimu itu, engkau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Awalnya tidak ngaku para jamaah sekalian. Iya sudah, ana maafkan. Jawab, berdoa tidak kepada Allah? Iya. Ana mengatakan sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengerin doanya para jamaah sekalian. Jangan main-main sama zalim. Ya Allah, kata ya Rabb, kata si nelayan. Innaka araitani quwwata hadzal zalim fi dha'fi. Ya Allah, sungguh engkau telah memperlihatkan kepadaku kekuatan orang kuat ini di hadapanku. Kekuatan si zalim, si preman ini di hadapanku. Yang mana aku lemah ya Allah, fi dha'fi, di atas kelemahanku. Tapi Allah, fa arini quwwataka fi, tolong ya Allah, tunjukkan kekuatanmu kepada orang ini. Itu doanya.
Tunjukkan kekuatanmu kepada orang ini ya Allah. Selesai. Habis tangannya gara-gara apa? Doa orang yang zalim. Sekarang bagaimana kita ini berbuat zalim dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah yang bilang inna syirka la dzulmun azim. Kalau Allah bilang syirik itu zalim yang sangat besar, kalau kita menzalimi orang begitu nasibnya, gimana menzalimi Allah dengan perbuatan yang syirik para jamaah sekalian? Jangan main-main kepada syirik.